Assalamualaikum, halo bestiku. Nah, sekarang saya di Kesepuhan atau Keraton Kota Cirebon ya. Mohon maaf kalau agak salah penyebutannya. Oh, wow, bagaimana masuk ya? Subscribe dulu ya, subscribe ya, follow ya. Nah, seperti biasa, saya dituntun sama ibu saya dikarenakan saya lupa bawa tongkat untuk identitas dan juga untuk bantu saya jalan. Kita boleh saja Bapak Ibu ya. Nah, ini batu-batanya ini masih asli semua, masih original, dibangun pada tahun 1529. Jadi usia Keraton Kesepuhan ini usianya sudah 496 tahun. Nah, kalau untuk keraton awalnya sebelah sana, itu keraton awal itu yang ada pohon besar, dibangun oleh Pangeran Cakrabuana atau nama aslinya Pangeran Raden Walang Sungsang, dibangun pada tahun 1430 Masehi. Jadi usia keraton awal ini usianya sudah 595 tahun. Nanti di atas ini ada kompleks, namanya kompleks Sitinggil. Di sini yang diambil dari kata tanah yang diartikan diambil dari kata tanah, tinggi tinggi di tanah yang ditinggikan. Jadi di Sitinggil ini nanti ada 5 bangunan dan ada namanya masing-masing. Nanti saya jelaskan masing-masing bangunannya di atas. Kita lanjut. Oke, bestiku, yuk kita lanjut ya. Nah, di situ Pit. Atau mau lanjut terserah. Itu dulu di situ. Mohon maaf ya bestiku kalau suaranya kurang ketangkep abangnya yang menjelaskannya, soalnya mikrofonnya jauh, cuma satu mikrofonnya. Kecuali abangnya lebih keras lagi suaranya biar kedengaran di mikrofon saya. Nah, kita foto dulu ya. Keluarga saya mau foto dulu, kita nggak usah foto ya karena saya udah ada di video. Begitu katanya. Ayo, ayo. Kamera ada foto. Siap ya. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Sekali lagi 1 gaya bebas 1, 2, 3. Oke, cukup. Oke, kita lanjut lagi bestiku. Semoga ketangkep ya. Sekali lagi semoga ketangkep suara abangnya yang menjelaskannya ya. Dikarenakan mikrofonnya cuma satu. Kita jalan. Satu ya. Iya bang. Ops. Nah, ini dia resikonya tunanetra ya. Kalau tidak dikasih tahu mungkin saya sudah kejengkang di sini. Udah nyungsep. Nah, iya betul. Nah, Ups. Wow. Nah. Langka. Oke. Bestiku. Lanjut. Ayo bestiku kita lanjut. Kita dengarkan abangnya. Semoga ketangkap suaranya. Kita lihat video kerusakan ya. Dulu kan situ. Naik dikit ya. Oke. Naik lagi. Oke, panjangkan sedikit. Wangi minyak. Aromanya. Nah, ini kebetulan ini ada saka dilakukan atau dilaksanakan ya 1 suro sampai 10 suro kemarin. Nah, kita masuk bestiku. Assalamualaikum. Nah, di sini dalam ruangan hawanya lumayan sejuk ya. Nah, silakan besti-bestiku dilihat-lihat sesuai gambarnya, dilihat-lihat besti-bestiku. Suasana di dalam ruangan Keraton Cirebon ya.
Nah, Saya pegang aja, sepertinya Pak. Ini kita bisa lihat ini lagi ada tradisi di wisata dilakukan sekarang ya terus aja bisa anak dari sini ya. Jadi pusat-pusat kayak di museum gitu. Kita tidak bisa. Nah. Karena paling kita hanya bisa melihat. Iya. Zaman dulu. nah seperti ini ya Bestiku ya. Nah, dari prajurit dan sebagainya. Dari kayaknya nanti ada di sini ada sumbernya. Iya. Kontak. Nah, Bestiku, kita lanjut ya. Iya. Ini dia. Ini tahun pembuatan zaman Pajajaran. Kita ke sebelahnya lagi. Ini Cirebon awal. Zamannya zaman Sunan Gunung Jati sampai dengan Penembangan Rut kedua dari tahun 1479 sampai dengan 1597. Ya. Kalau yang di belakangnya Mbak, ini peninggalan dari Pangeran Cakrabuana atau nama aslinya Pangeran Raden Walang Sungsang. Di atasnya ini ada tulisan Galuh, ada tulisan Pajajaran. Galuhnya diambil dari Ciamis, Pajajaran diambil dari Bogor. Jadi Keraton Kespenir penerus Keraton Pajajaran. Kita ke sebelahnya lagi. Yo, Bestiku, kita lanjut. Jalan lagi. Cirebon awal, zamannya zaman Sunan Gunung Jati sampai dengan Penembangan Girilaya. Jadi Penembangan itu dulu itu di atasnya presiden. Jadi sebelum ada presiden itu zamannya kerajaan, namanya zaman Penembangan. Jadi masyarakat kalau ingin melakukan sesuatu harus minta izin dulu ke Penembangan seperti itu. Dan kalau yang di belakangnya Mas itu ada peti. Nah, peti ini asalnya dari Cina ya. Karena maaf di sini ada peti namanya peti ini asalnya dari Mesir ya. Kenapa di sini ada peti dari Mesir? Karena Sunan Gunung Jati asal dari Mesir ya. Jadi kalau kita ngambil dari garis ayahnya, beliau ini keturunan dari Rasulullah, langsung diambil dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad memiliki sahabat yang bernama Sayyidina Ali, lalu menikah dengan putri Nabi Muhammad yang bernama Siti Fatimah, lalu memiliki dua keturunan Hasan dan Husain. Kalau Sunan Gunung Jati diambil dari Husainnya. Dari Husain terus turun ke Sunan Gunung Jati yang bernama Syarif Abdullah. Jadi Syarif Abdullah ini seorang raja di Mesir, lalu beliau menikah dengan anak keduanya Prabu Siliwangi yang bernama Nyi Mas Rara Santang. Setelah beliau menikah, lalu memiliki dua orang anak, kakaknya yang bernama Syekh Syarif Abdullah, kalau adiknya yang bernama Syekh Nurullah. Namun salah satunya ini diutus oleh ibunya untuk menyebarkan agama Islam di tanah Jawa Barat, yaitu Sunan Gunung Jati. Jadi Sunan Gunung Jati pada usia 20 tahun, beliau ditugaskan untuk pergi ke tanah Cirebon. Sesudah nyampe di Cirebon, ditugaskan oleh lalu menyebarkan agama Islam di tanah Jawa Barat. Kita sebanyak lagi. Ini ada peti. Peti ini asal dari Cina. Kenapa di sini ada dari Cina? Karena Sunan Gunung Jati pernah menikah dengan orang Cina yang bernama Putri Ongtin. Setelah menikah, namanya diganti menjadi nama Islam yang dinamakan Dimas Selaras Sumanding, Selaras dan Disini. Selanjutnya lagi. Ini peninggal dari Putri Ongtin ya. Ini pada dinasti Ming. Bun, sini juga, Bun. Ayo Bestiku, kita lanjut lagi ya. Nah ini kita lanjut. Nah ini di sini ada kereta kencana. Kereta Kencana. Ya. Ini nama kereta kencananya ini yang dinamakan kereta Singa Barong. Singa Barong itu yang diartikan Singarani bareng-bareng atau dinamakan bersama-sama. Ya. Jadi kereta kencana ini dibuat tahun 1549. Terakhir digunakan tahun 1942 sebelum zaman kemerdekaan. Jadi kereta kencana ini ditarik 4 kerbau ekor bule atau kerbau putih. Nah ini kalau kita tarik sayap dan lidahnya, sayapnya itu bisa mengepak seperti burung garuda, lidahnya itu bisa keluar masuk. Jadi kereta kencana ini diambil dari 3 unsur budaya, 3 bahasa, 3 agama, dan 3 negara. Kalau kita perhatikan, ini kepalanya melambangkan seekor ular naga, bahwa Cirebon bersama dengan orang Cina yang beragama Buddha. Belalainya melambangkan seekor gajah, bahwa Cirebon bersama dengan orang India yang beragama Hindu. Sayap, badan, sampai ekornya melambangkan keislaman, bahwa Cirebon bersama dengan orang Mesir yang beragama Islam. Jadi 3 budaya itu kita gabungkan menjadi senjata atau tombak yang dinamakan Trisula. Tri arti 3, Sula arti tajam, jadi 3 ujung tombak yang sangat tajam. Yang dimaksud ketajaman ini bukan tombaknya, tapi dunia. Kalau Allah tidak bilang upaya Quran, cuma dunia, cipta, rasa, dan rasa. Jadi kereta kencana ini yang membuatnya cucunya Sunan Gunung Jati,
yang bernama Pangeran Angkawijaya atau yang lebih dikenal dengan sebutan Pangeran Lasari, pemahatnya yang bernama Kinataguna dari daerah-daerah atau Kaliwulu Cirebon. Jadi ini asli yang buatnya orang Cirebon, orang Indonesia. Asli. Kalau mobil itu zaman Eropa, ini sebelum zaman Eropa sudah memikirkan rodanya 4, belakang besar, depan kecil. Kenapa dibuat seperti ini? Biar anti slip dan seperti kendaraan pada umumnya ada shock blackernya dan seperti mobil power steering bisa berbelok kanan. Itu satu orang yang naik satu orang. Ya, satu orang, 2 orang. Belakang Raja Ratu gitu kan? Bukan, di atasnya Putra Mahkota, ya, atau rajanya. Nah ini kan ada papan kayak gini nih. Ini buat kusirnya. Fokus itu.